Di tengah ketidakpastian perekonomian global akibat adanya pandemi COVID-19, tentu berdampak pada perekonomian Bali, terutama pelaku UMKM dan pariwisata sebagai leading sektor di ekonomi daerah. Bali merupakan rangkaian kota ke-7 pelatihan digitalisasi negeri UMKM Go Digital tahun 2021 dalam rangka peningkatan sumber daya manusia menuju produk UMKM. Kementerian Kominfo lewat program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI memberikan pelatihan bagi UMKM Bali melalui program digitalisasi negeri Go Digital 2021. Kegiatan pelatihan UMKM Go Digital merupakan bagian dari program konektivitas digital tahun 2021 Bakti Kominfo RI yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pelatihan digitalisasi negeri diselenggarakan selama 2 hari di Ceres Springs Resort and Spa Ubud, Bali, dari tanggal 9 hingga 10 Maret 2021 dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Acara ini dihadiri oleh Bupati Klungkung Bali dan Gubernur Bali yang diwakili oleh Pembina Utama Muda Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Pelatihan digitalisasi negeri UMKM Go Digital 2021 ini diikuti 30 peserta yang hadir di tempat dan 100 peserta yang mengikuti secara online. Terdiri dari UMKM dan penggiat ekonomi, komunitas dan pengusaha muda. Bali adalah rangkaian ke-7 dalam pelatihan peningkatan sumber daya manusia menuju UMKM Go Digital yang diselenggarakan oleh Bakti Kominfo RI. Menurut data yang kami himpun, program digitalisasi memiliki nilai yang penting dalam upaya mendorong UMKM naik kelas. Dan semoga kegiatan digitalisasi negeri tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Acara pelatihan digitalisasi negeri UMKM Go Digital dilaksanakan dengan tujuan membantu mensukseskan para pengusaha dan entrepreneur muda Bali agar dapat mampu bersaing dan tumbuh maju bersama dalam era transformasi digital. Dukungan untuk digitalisasi UMKM adalah bagian penting dari upaya pencapaian tujuan transformasi digital. Digitalisasi UMKM tidak hanya tentang menyediakan aplikasi, tidak hanya tentang menyediakan platform, tetapi bagaimana kita menghubungkan konsumen domestik dengan pelaku usaha dalam negeri. Bagaimana kita menawarkan peluang bagi mereka untuk menembus pasar regional. UMKM juga harus menghadapi berbagai kendala dalam mengadopsi digital tools, dan inilah peran pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk memastikan bahwa transisi ini itu berhasil dilalui oleh UMKM. Investasi konektivitas digital melalui penyediaan infrastruktur ini kami harapkan dapat memeratakan peluang usaha untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua HIPMI Bali, Agus Pandewidura, menekankan pentingnya pelatihan peningkatan SDM menuju produk UMKM Go Digital. Saat ini, baik secara kesehatan maupun ekonomi di Bali ini mengalami masa-masa sulitnya, masa-masa keterpurukannya, karena seperti kita ketahui bersama saat ini Bali terpental ke urutan 34 dari 34 provinsi dengan minus pertumbuhan sebesar 9,3%. Kami dari HIPMI Pusat telah melakukan Rakernas yang kebetulan dibuka langsung oleh Pak Presiden Jokowi bertempat di Istana Bogor. Beliau berharap Indonesia bisa melakukan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini sebesar antara 4,5% sampai dengan 5,5%. Itu tentunya menjadi suatu PR tersendiri bagi kami selaku pengusaha-pengusaha agar bisa mencapai target yang diberikan oleh Pak Presiden tersebut. Di mana pelatihan peningkatan SDM menuju produk UMKM Go Digital ini adalah salah satu yang saya rasa untuk menjadikan inovasi-inovasi tersendiri dalam bagaimana kita tetap bisa survive dalam keadaan pandemi saat ini. Ada 2 hal yang harus dilakukan oleh UMKM, yaitu produk yang bagus dan inovatif, memiliki relasi dan teman yang luas. Dengan demikian, usaha yang ditekuni akan dikenal dan diminati konsumen. Digitalisasi ini bukan lagi masalah hal baru, tetapi sudah menjadi kewajiban, sudah menjadi keharusan. Diperlukan generasi-generasi, diperlukan UMKM yang memahami,
ya bagaimana kita bergerak cepat, bagaimana kita bersaing cepat. Maka kecepatan teknologi akan semakin hebat. Pada situasi pandemi COVID-19 ini juga terjadi peningkatan UMKM, dan itu buka usaha dengan digital. Dalam melaksanakan Go Digital ini, saya tekankan bahwa ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, inovatif produk. Yang kedua, kebersamaan. Teknologi digital harus dibudayakan dan diperluas untuk pelaku UMKM saat pandemi COVID-19. UMKM harus cepat beradaptasi dengan transformasi teknologi yang selama ini berjalan secara konvensional menuju digital. Di tengah ketidakpastian perekonomian global akibat adanya pandemi COVID-19 tentu berdampak pada perekonomian Bali, terutama pelaku UMKM dan pariwisata sebagai leading sektor di ekonomi daerah. Dampak pandemi 19 ini kita harus siap membangkitkan ekonomi kreatif dengan transformasi hal-hal yang selama ini berjalan secara konvensional menuju digital. Pemerintah Bali memberikan apresiasi dan terima kasih atas kegiatan seperti ini, yaitu pelatihan peningkatan sumber daya manusia menuju produk UMKM Go Digital 2021. Semoga pelatihan ini mendapat hasil dan gagasan masuk memberikan inovasi baru ke arah pemulihan ekonomi nasional dan kebangkitan ekonomi kreatif di Provinsi Bali. Jadi dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita tidak boleh terpuruk, ya, kita tidak boleh turun semangat, ya, dan kita harus bisa memanfaatkan potensi yang ada. Nah, terutama sekarang kan dari oleh untuk ini kan bagaimana kebutuhan masyarakat kita, bagaimana produk-produk masyarakat kita itu bisa kita manfaatkan minimal untuk lingkungan kita sendiri. Karena kalau kita bicara skup lebih luas, kita Bali ini pariwisata sedang terpuruk, maka satu-satunya adalah kita memanfaatkan situasi atau potensi yang ada di sekitar kita. Karena zamannya sudah menggunakan teknologi, harus dibudayakan dan diperluas penggunaan teknologi tersebut dalam rangka khusus untuk pelaku UMKM, dalam rangka untuk peningkatan kualitas produksi, kemudian dari sisi pemasarannya, akses pemasarannya tidak saja lokal tetapi juga bisa nasional, regional, bahkan ke internasional, ke global. Digitalisasi lah yang sangat kami perlukan untuk bisa tetap bertahan dan survive dalam keadaan saat ini. Saya berharap ke depannya Bali tidak terlalu tergantung dengan pariwisata ini. Kami berharap UMKM di Bali bisa tumbuh lebih banyak lagi dan lebih mengikuti daripada digitalisasi saat ini. Adanya perkembangan digital dan teknologi internet membuka peluang lebar bagi banyak bisnis dan pelaku UMKM. Dengan teknologi, kita tidak hanya bisa bersosialisasi, tetapi juga menjalankan bisnis dengan lebih mudah. Teman-teman UMKM itu masih kebingungan how to manage usaha UMKM-nya, kan gitu ya. Jadi mungkin lebih kita putar sedikit, kita pakai arah manajemen. Dengan kata lain, manajemen ini adalah wadah dia. Bisa dibilang operator, bisa dibilang kerangkanya. Tanpa kerangka sebuah manajemen ini tidak akan kuat bertahan sampai terus menerus. Manajemen itu juga bagian dari branding. Tidak berani saya ambil jauh-jauh contoh karena ini yang sudah kita tekuni dari tim Lapak Homit. Contoh let's say, cuma bisa buat, tidak bisa jual. Jadi ini jasa yang lain ngambil, jualin. Cuma ada yang bisa jualin, tapi nggak bisa buat. Oh ini jasa yang buatin bisa. Cuma ada yang bisa gitu, tapi
tidak bisa buat, tidak bisa jual, tapi bisa atur uang. Oh ini, nah itu adjustment. Jadinya uang untuk revenue, profit itu putar di dalamnya. Tentang manajemen, khususnya untuk keuangan, tips mengatur cash flow untuk pelaku UMKM, khususnya yang ada di Lapak Homemade. Kita tentukan bank in-nya dulu, kita tentukan satu bank in dan bank out-nya satu. Tidak perlu kita mencari FC yang sangat mahal kita bayar. Cuman tipsnya untuk UMKM yang baru lahir itu adalah menentukan bank in kita di mana. Jangan dicampur dengan bank in kita yang lain. Bagaimana kira-kiranya solusi untuk suatu usaha yang masih menggunakan manajemen keuangan, manajemen dapur? Bagaimana kira-kira solusinya? Buka dapurnya itu kita kawal dengan kapital awal. Istilahnya kapital awal ya, di dunia kita dulu gitu. Maksudnya modal awal gitu ya. Itu terkawal, setelah itu tetap akan ada harus peranan petty cash yang mengkawal. Petty cash itu perannya untuk mengcover yang kurang-kurang. Seperti itu. Nah petty cash itu harus continue, bisa weekly, bisa monthly. Mungkin seminggu sekali dikawal dengan petty cash untuk belanja-belanja tambahan. Tapi kapital awal itu sangat perlu sekali penting. Jadi yang namanya investment ya kapital itu juga harus terhitung. Digitalisasi ini memang harus bergandengan dengan UMKM ini secara manajemennya juga. Jadi manajemen itu sangat penting dalam mengkawal biar bagus dari sisi kerangka bisnis dari UMKM ini. Menjual produk secara online di marketplace, sosmed, dan website belumlah cukup tanpa upaya branding yang konsisten. Kenapa kita mesti membawa usaha kita ke digital? Ya karena konsumen kita semakin going online, semakin going digital gitu ya. Hampir 200 juta penduduk kita menggunakan internet, terus kemudian 93%-nya memang menggunakan internet untuk berbelanja. Usaha kita juga harus ada di sana. Karena prinsipnya di mana orang banyak, di sana usaha kita harus berada, atau di sana kita jualan. Kalau kita semua adalah pelaku UMKM, makanya mau tidak mau kita harus belajar. Ya, kita dipaksa oleh keadaan bahwa kita nggak boleh nyaman nih dengan usaha kita yang hanya offline misalkan. Ya, sekarang itu harus dicampur offline iya. Nah, yang online jangan lupa, itu akan menjadi sumber yang penting. Gimana cara kita memaksimalkan akun media sosial yang kita punya agar promosinya kita itu menjadi maksimal. Menentukan target market. Kita mau orang yang nonton kita ini atau yang ngefans sama kita atau produk kita itu siapa? Itu kita harus definisikan. Karena ini akan menentukan nanti apa? Topiknya apa gitu. Topiknya di seputar itu terus gitu. Nah itu kecenderungannya followernya nanti adalah followernya dari kolam itu gitu. Untuk pendapat 5D mana yang lebih efektif? Story yang banyak, postingan yang banyak, atau keduanya yang banyak untuk menarik pelanggan mengunjungi Instagram kita? Jangan terlalu panik ketika kita tuh berbeda dengan orang. Yang jelas adalah harus diukur. Misalkan, oh kalau saya bikin story pagi hari, yang ngelihat story saya 200 misal. Kalau sore hari 500 misal, berarti saya story sebaiknya sore hari. Misalkan seperti itu. Jadi semuanya itu diukur Pak. Gitu. Ya, kalau dia posting semua barang bagus sama barang jelek, saya jadinya males melihatnya karena semua. Tapi kalau dia memfilter saja yang bagus-bagus saja, dia bisa milihin untuk konsumen, kecenderungannya saya lihat lebih banyak. Yang saya mulai adalah memiliki budget yang sedikit. Bagaimana cara saya membangun media sosial dengan budget yang sedikit dan teman yang sedikit juga. Terima kasih. Kreativitasnya mau nggak mau harus kerja keras Pak. Kreatif gitu ya. Kreatif itu dalam artian bahwa kita harus mencoba banyak sekali hal dan belajar banyak sekali hal sehingga kita bisa membuat sesuatu yang kemudian bisa menarik perhatian orang. Bagaimana cara mengatasi kebosanan pada saat menjalankan suatu usaha Pak? Konsepnya adalah kita itu harus bekerja keras tapi juga harus bersenang-senang dengan keras gitu. Artinya jangan habiskan waktu kita untuk penuh untuk belajar, untuk bekerja. Jadi betul-betul dibuat slot di mana kita harus bersenang-senang dengan penuh gitu. Yang sering saya lihat di Facebook atau di Instagram
Masalah harga, Pak. Menurut Bapak, harga itu dipasang atau minat inbox atau minat DM? Kalau saran saya adalah di open saja Pak, tapi di satu sisi Pak Agung harus membranding diri bahwa Anda ahlinya kain, Anda produsen, Anda tangan pertama, itu lebih disukai oleh market. Membranding diri kita ini seakan jadi ahlinya di hal yang kita jual. Menurut Bapak itu yang mana yang lebih bagus? Kita membranding produk atau kita membranding diri untuk produk kita? Antara branding pribadi kita sebagai pengusaha atau yang punya dengan branding usaha kita itu biasanya saling mempengaruhi. Kedua-duanya harus di branding. Nah, tapi harus inline. Inline itu apa? Kalau Bapak jualan misalkan jualan yang undangan digital, maka brandingnya juga adalah kurang lebihnya kaitannya dengan itu. Kaitannya adalah harus bisa di digital dan lain sebagainya. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Give round applause to Pak Made Artana. Digitalisasi ini harus dibarengi dengan kemampuan kita untuk berkreativitas, melahirkan produk-produk yang berbeda yang lebih cocok dengan yang sekarang, yang kemasannya barangkali berbeda, bahannya berbeda, ukurannya berbeda, dan lain sebagainya. Nah, digitalisasi dan kreativitas ini yang bersama-sama harus kita pelajari dan bersama-sama harus kita upayakan agar usaha kita lebih survive ke depannya. Sehebat apapun produknya, tidak akan berkembang tanpa memahami selera pasar. Peran teknologi informasi sangat diperlukan. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan berbagai platform digital sebagai sarana untuk meriset tren dan perkembangan yang tengah digandrungi konsumen. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan dengan adanya media online dan juga digital marketing itu sendiri. Dengan adanya digital marketing, kemudian dengan adanya internet yang semakin usernya internet itu semakin tinggi, maka ada perubahan kebiasaan. Nah, jadi begitu banyak perubahan kebiasaan, perubahan yang kita rasakan dengan adanya media online, kemudian dengan adanya digital marketing, kita diberikan begitu banyak kemudahan-kemudahan. Tapi untuk yang modalnya minim, kita cukup dengan menggunakan media sosial itu sendiri atau marketplace saja sudah cukup. Tinggal kita bagaimana kita mengolah produk itu, menampilkan produk itu sehingga produk itu memiliki daya jual dan juga nilai di mata customer. Selain adanya branding dari produk kita sebagai owner itu harus punya personal branding. Tidak hanya owner, tapi semua orang itu harus membangun personal brandingnya. Bagaimana sih cara Mbak Diah itu membangun tim yang seperti Mbak Diah bilang, kita membuat bisnis itu dari nol. Sedangkan yang saya lihat mungkin pengalaman saya pribadi itu saya punya tim tapi timnya money oriented gitu. Balikkan kita sendiri dulu, apakah kita orangnya perhitungan atau tidak. Karena kalau saya dari dulu itu selalu memilih tim ya, itu berdasarkan dari apakah orang itu perhitungan atau tidak. Seperti itu, karena ketika kita memilih tim, kita memang tidak bisa menilainya di awal. Jadi kita memang harus memilah dan memilih sekali tim kerja kita seperti apa karakternya, kita satukan visi dan juga satukan tujuan, seperti itu Beli Angga. Saya mencoba ke UMKM, pertama kali saya nyoba di sambal. Terus sambalnya sekarang karena cabenya mahal, saya pindah ke daluman, nyoba ke daluman. Saya masih bingung. Yang mana saya mau ambil gitu. Nah, bagaimana caranya? Apa saya harus konsentrasi satu-satu? Apa semua saya ambil? Karena saya baru memulai untuk di UMKM. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang bisnis, kita balik lagi ke passion. Apapun yang kita kerjakan itu harus menggunakan hati. Dengan kita senang, pasti kita akan menciptakan atau menghasilkan sebuah produk yang bagus. Seperti itu, kalau menurut saya sih begitu ya Ibu ya. Nah jadi Ibu kalau misalnya Ibu bertanya mengenai
mana yang cocok. Menurut saya Ibu harus sesuaikan dulu dengan produknya, dengan marketnya, bagaimana cara Ibu promosinya, seperti itu. Dia Ganaki, Direktur DJ Garment Bali. Give round of applause dan juga kasih tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Jadi dengan adanya digitalisasi ini, semua UKM itu dipermudah untuk namanya media promosi. Karena dulunya kita biasanya promosi berbayar, tapi dengan adanya digitalisasi, kita dipermudah sekali dengan adanya promosi gratis. Jadi semua orang bisa jadi pengusaha, semua orang bisa jadi entrepreneur. Jadi dengan adanya digitalisasi untuk negeri, program ini sangat bagus sekali untuk pengembangan dan juga promosi dari setiap UMKM. Pelatihan digitalisasi negeri untuk mendorong UMKM dalam mengadopsi teknologi digital di dalam usaha mereka. UMKM akan merasakan beragam manfaat bagi kemajuan bisnis serta kelancaran operasional dengan menerapkan teknologi digital. Pertumbuhan UMKM digital dewasa ini sangat menggembirakan, walaupun di tengah pandemi kita melihat bahwa jika UMKM tidak mengikuti perubahan ini, maka bisnisnya akan tertinggal. Kita mengetahui bahwa di dalam manajemen bisnis ada 4 hal yang sangat penting, yaitu produk, price, place, and promotion. Nah, place dan promotion ini sudah sangat diakomodatif melalui digitalisasi ini, di mana para UMKM bisa mengakses banyak hal dengan biaya yang lebih sedikit dan menyasar target yang lebih besar. Selain kegiatan pelatihan dari mentor maupun pembicara, panitia juga menyelenggarakan acara lain, yaitu lomba pembuatan video produk untuk semua peserta pelatihan digitalisasi negeri. Jadi papilasi itu berasal dari kata papilae yang artinya bintik-bintik di lidah sebagai sensor perasa. Jadi karena kita bergerak di bidang kuliner, jadi kita pikir itu adalah hal yang terpenting. Jadi dari situ kita ambil nama Papilae menjadi Papilas. Usaha saya Sagara bergerak di industri tekstil, pembuatan tenun, fashion ethnic wear juga. Jadi fashion ini menitik beratkan di mana tenun agar diterima oleh segmen tertentu seperti anak muda gitu. Basically kerjaan saya tuh video production sebenarnya. Tapi karena dampak pandemi seperti yang kita alami setahun belakangan ini, jadi saya coba-coba bikin usaha kuliner gitu. Makanan dan makanan aja sih sebenarnya. Ya. Dari 30 peserta tersebut, tersaring 3 nominasi terbaik dan berhak mendapat modal usaha total sebesar 10 juta rupiah untuk 3 pemenang. Dengan adanya program ini, kami juga ingin merebranding lagi usaha kami, dan tentunya saat ini kami sedang gencar-gencarnya melakukan digitalisasi. Ya, untuk saat ini dengan adanya kegiatan ini kami ingin menambah wawasan lagi, menambah link lagi gimana caranya untuk memaksimalkan itu semua. Dengan adanya pelatihan ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua, terutama buat saya dengan penambahan wawasan pengaplikasian marketing di digitalisasi. Jadi segala sesuatunya bisa jadi sangat mudah, itu sangat membantu. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali seminar yang diadakan sama Kominfo, yaitu digitalisasi negeri. Nah, jadi menurut saya acara-acara seperti ini sebaiknya memang dilakukan continue. Banyak pengalaman-pengalaman baru selain narasumbernya juga yang kompeten. Terus kita juga bisa di sini saling sharing antara peserta. Resort kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Kominfo dalam acara Bakti Kominfo mempercayakan kami ditempati sebagai acara untuk Bakti Kominfo. Ini menurut saya sangat strategis, adalah langkah strategis untuk bisa mempersiapkan masa depan bangsa kita juga. Dengan dilaksanakannya pelatihan digitalisasi negeri UMKM Go Digital, Bakti Kominfo memiliki komitmen untuk ikut serta mendorong pelaku-pelaku UMKM menjadi garda ekonomi terdepan dalam memajukan usaha menuju pemulihan ekonomi nasional.